Terus yang ketiga kalau aku tuh yang paling krusial tuh teman sama family itu emang kompak mau kayak pergi untuk ke destination wedding ini. Kalau nggak gitu sih ya percuma. Selamat datang di Bright Story Unveiled. Ini podcast persembahan dari Bright Story. Seperti biasa ada aku di sini, Cia Wardana, yang akan menjadi host Anda ya untuk hari ini. Nah, aku denger nih ternyata banyak banget cewek-cewek ataupun cowok juga ya yang mau menikah dan pengen nyobain nikah itu nggak di kotanya masing-masing, nggak di Jakarta, tapi pengen di tempat lain, entah di kota lain atau di luar negeri mungkin. Nah, kebetulan hari ini kita punya bintang tamu yang udah mengadakan pernikahannya itu nggak di kota masing-masing ya, tapi di kota lain ataupun negara lain. Nah, ada Nadia Safira hari ini. Dia adalah public figure, udah ada di depan aku sekarang, dan juga pengacara ya. Jadi dia baru aja ngadain pernikahan di New Zealand. Dan untuk kamu yang pengen lihat album pernikahannya itu bisa langsung aja ke blognya Bright Story, di situ juga ada. Terus juga ada Tisha Kazan, halo. Di sini. Dia adalah seorang entrepreneur yang tahun 2018 kemarin menikah ya. Iya. Sekarang udah ada momongan ya tadi. Udah. Aku kepo-kepoin dulu satu-satu Instagramnya soalnya ya. Sama ada Jessica Catalia di sini dari Hilda by Bright Story yang udah sering nanganin destination wedding untuk klien. Betul. Wow, oke. Kalau gitu kita langsung aja ya. Mulai nih, kita korek-korek gimana sih destination wedding kali ini. Kita mulai dari Nadia dulu kali ya. Oke, nih depan-depanan nih. Langsung depan-depanan. Kenapa sih pilihnya di New Zealand? Oke, kalau aku sendiri tuh aku paling suka tuh emang kalau pemandangan tuh lake sama mountain. Jadi sebenarnya sih nggak harus New Zealand. Cuman emang ternyata kalau paling deketnya di situ. Ya udah, pilihnya di sana gitu. Oke, oh jadi bukan karena pasangan emang ada di sana atau enggak? Atau orang sana bukan. Ya. Jadi emang beneran karena suka banget sama pemandangan di New Zealand. Jadi aku tuh emang sukanya mountain sama lake all together. Terus aku pengen ada foto di depan situ gitu. Dan suami aku tuh nggak mau ada foto pre-wed yang keluar negeri dulu gitu loh. Jadi kan might as well langsung aja, mendingan buatnya di situ gitu. Tapi kalau misalnya bikin pernikahan gitu ya, kayak wedding anniversary tapi di luar negeri gitu, undangannya gimana sih, tamunya? Apakah budgetnya juga gimana? Mungkin boleh diceritain. Oke, kalau tamunya sendiri kemarin wedding aku yang datang tuh 97 orang, which is I don't know, is it quite a small wedding? A small wedding, right? Small wedding. Dan kita emang ngundangnya mungkin sekitar 115. Jadi yang nggak bisa pun mungkin cuman 15% gitu. Nah, yang pasti yang harus dipikirin kalau kesana tuh kira-kira kalau temennya banyak, dipikirin juga tanggalnya tuh yang memungkinkan untuk mereka bisa berangkat ke sana kapan. That's why I pick Desember, karena kan emang banyak orang bisa libur gitu. Jadi pilihnya Desember, jadi orang bisa liburan, mau anak ikut mau anak enggak gitu. Jadi udah lumayan ke-cater lah gitu maunya. Udah sih itu aja sih, maksudnya ukuran sama pilih bulan dulu. Berarti gitu. Lebih ini ya, maksudnya pernikahannya lebih deket gitu, intimate. Iya, karena emang cuman dikitan, nggak banyak loh. Jadi inget pernikahan aku sampai salaman sama banyak orang banget ya. Kalau Tisha kan kemarin di 2 tempat ya, ada di Malang sama ada di Singapura. Nah itu kenapa roadshow gitu? Enggak, soalnya aku sama suami kebetulan bukan orang Jakarta dua-duanya. Aku dari Malang, terus suami dari Singapura. Terus kayak ya biar nggak ribet, tamu-tamunya dipisah jadi 2 wedding aja, yang di Malang. Jadi papi mami bisa undang orang-orang Malang sama teman-teman Malang. Yang di Singapura suami bisa undang saudara-saudaranya dari Singapura sama teman-teman deketnya. Udah sih gitu jadi aja. Nggak ngeluarin biaya untuk menerbangkan teman-teman di Singapura atau dari Malang ke Singapura. Nah, bedanya ngadain wedding party di 2 tempat itu apa sih? Karena kan jelas di Singapura akan beda dan di Malang akan beda juga. Apa ya bedanya? Nggak gitu beda sih, cuman mungkin yang di Singapura lebih intimate aja. Kalau yang di Malang lebih banyak orangnya. Kalau di Singapura kan selalu intimate, jadi kayak lebih kecil-kecilan gitu kan, nggak yang heboh kayak di Indo. Jadi yang di Singapura lebih intimate lagi. Jadi bisa dapat dua-duanya. Iya. Nah, kalau menurut Tisha sama Nadia nih, 3 hal yang paling krusial ketika mau bikin destination wedding tuh apa sih? Kayak 3 hal ini penting banget nih. Apakah harus ada WO misalnya?
Nomor 1 pasti WO. Kalau kedua buat aku karena emang suamiku dari awal dan keluarga aku modelnya nggak mau tahu. Jadi menurut aku yang paling penting adalah punya wedding stylish. Karena aku nggak punya temen untuk kayak aku sukanya apa ya, bajunya bagusnya apa ya gitu. Jadi nomor 2 wedding stylish. Nomor 3 kalau aku sih make up. For me I have to apa ya, karena kan kita kalau make upnya nggak suka kita nggak pede kan. We represent our mood. Jadi menurut aku make up tuh kalau bisa cobain dulu, dibawa yang paling suka, sisanya merem gitu. Ini berapa kali nyoba waktu? Apa emang udah punya langganan MUA waktu itu atau? Enggak, jadi aku emang waktu hubungin aku nyobanya tuh sebulan sebelum acara dan ternyata tuh emang I love it so much gitu. Jadi aku emang hoki juga. Sekali nyoba langsung sekali nyoba cocok. Udah cocok banget. Dan udah booking 6 months before. Jadi udah kayak ternyata pas tes makeup, aduh gila gak nyesel gitu. Karena kalau nggak jauh-jauh hari mungkin dia udah banyak yang book juga ya. Kalau Tisha gimana? Apa aja menurut Tisha yang paling krusial? 3 hal. Pertama sih pastinya WO, yang kedua tuh aku wedding planner. Tapi yang kemarin itu aku dibantuin sama Hilda, itu udah termasuk juga styling juga. Jadi ya sama-sama kayak Nat. Iya. Terus yang ketiga kalau aku tuh yang paling crucial tuh temen sama family itu emang kompak mau kayak pergi untuk ke destination wedding ini. Kalau nggak gitu sih ya percuma, jadi nggak ada tamu ya, nggak ada tamu nanti tamunya ya. Iya bener, sepi nanti nikahannya. Oke, nah itu tadi kan apa udah dari apa hal yang krusial. Nah kita akan tanya sama Jessica nih dari segi budget. Mungkin juga brides yang lagi dengerin sekarang kayak pada pengen aduh aku pengen deh nikahannya kayak di New Zealand juga, atau mungkin ya nggak usah jauh-jauh lah, di Bali kan paling banyak bikin itu. Budgetnya gimana sih? Ada perbedaan nggak sama kalau kita bikin budget untuk pernikahan di kota sendiri? Biasanya sih kalau budget kurang lebih mostly sama ya. Memang jumlah tamu itu akan lebih sedikit dibandingkan jumlah tamu yang kita undang kalau misalnya kita ngadainnya di Jakarta atau misalnya di Indonesia sendiri. Misalnya let's say kalau misalnya kemarin Nadia kan ngundang cuma 96 orang. Kalau di Jakarta mungkin dengan budget yang sama bisa dikeluarin untuk 1000 sampai 1500 orang. Jadi budgetnya kurang lebih sama nih. Karena ada add-on cost lagi yang butuh kita keluarkan. Let's say satu untuk akomodasi sama transportasi. Pastinya kan kita butuh keluarin itu untuk keluarga, teman-teman deket. Nah akomodasi sendiri tuh tergantung lagi nih kebijakan dari si couple. Kira-kira include tiket atau cuman hotel doang. Kalau transportasi tuh biasanya dari airport ke hotel ke venue. Nah itu sih yang jadi sekecil itu juga kita harus pikirin ya. Betul, harus dihitung juga semuanya. Karena let's say kalau kayak Nadia cuma 98 orang itu kan juga costly ya biasanya kalau termasuk hotel, tiket, transportasi. Itu yang harus dihitung-hitung lagi. Oke, tapi kalau kayak kita ngundang orang ketika nikahnya nggak di Jakarta, misalnya kita orang Jakarta kan ya, itu apakah kalian juga menyiapkan budget untuk mereka nginep dan transport atau mungkin apanya doang gitu? Jujur kalau enggak mungkin bisa dimaki ya. Ya kali aja kan dimaki tergantung kan. Apalagi keluarga ya. Bisa panjang dramanya. Oke, jadi kalau yang kemarin di New Zealand itu Nadia semua ya all in berarti. Kita bagi-bagi sih. Kalau family all in, kalau misalnya kerabat lebih ke akomodasinya. Dan akomodasinya karena acara aku 4 hari. Jadi ya panjang juga ya. Panjang banget. Iya, jadi udah jauh panjang kayak gitu. Oke, jadi beberapa mungkin di part-part gitu ya. Ada yang full, ada yang memang sebagian aja. Kalau Tisha gimana waktu itu? Itu tuh kayaknya dipukul rata semua deh. Semuanya tetap dibiayain juga semuanya. Wow, baik hati sekali kamu jadi teman Anda sama family ya. Iya. Takut diomongin ya. Oke, tapi itu balik lagi berarti ke keputusan masing-masing kan, beda keluarga, beda juga pola pikir dan mungkin perencanaannya ya. Nah, kalau bagian yang paling ribet nih apa sih? Karena kan namanya pernikahan tuh pasti aja ada bagian-bagian yang kayak berantemnya atau mungkin nyiapin apa nih, karena kan ini nggak di Jakarta yang kalau misalnya ada apa-apa ya udah bantuan banyak, tapi ini kan di tempat lain. Ngitungin tamu sih kayak yang bisa atau enggak. Soalnya biasanya oke, udah bisa, terus deket-deket ya Tis nggak bisa nih. Jadi aku mesti coret dia dari daftar tamu, terus habis itu mesti hubungin orang hotel, terus hubungin orang transportasi, kayak ribet gitu. Itunya itu sih yang ribet sama ya? Kayak kirim-kirim vendor dari Jakarta ke Singapura, ke Malang, itu tiketnya lumayan ribet dan costly. Oke. Kalau Nadia apa nih ribetnya? Pertama sama
Tapi yang kedua kayaknya ini mau destination mau nggak destination kayak problem yang sama deh. Unnecessary question yang dikeluarkan oleh keluarga karena nggak tahu peduli atau ngerjain. Kayak tanggal berapa sih? Hari ini ngapain sih? Bajunya apa sih? Kayak padahal semuanya kan kita udah tulisin, broadcast. Itu yang bikin kayak, aduh kenapa ya? Bukannya ngebantu malah kayak ada monkey in your shoulder yang kayak tolong jawabin lagi dong karena kemarin gue nggak puas gitu atau aku belum mau nanya lagi gitu. Atau nggak suka baca, sukanya nanya. Enggak, kadang-kadang udah ngerti cuman kayaknya dia males nyari lagi. Jadi diulang lagi atau nggak mungkin ketimbun chatnya atau bilangnya belum dikasih tahu padahal udah diomongin 3 kali. Itu yang kayak lumayan harus banyak meditasi. Zen langsung. Terus kadang RSVP udah dikirim linknya nggak dibales-bales. Yes, betul. Itu lumayan ya. Itu juga bikin ribet. Tapi semua sudah terlewati ya sekarang. Mungkin untuk kamu yang mau bikin destination wedding ya, silahkan dipersiapkan aja, akan mungkin muncul hal-hal yang seperti itu ya. Nah, kalau dari tadi kan sempat Tisha ngomong soal vendor nih. Kalau saran dari kalian, seandainya ada yang pengen juga destination wedding, itu lebih baik vendornya dari mana? Dari Jakarta kah atau mungkin dari tempat melakukan pernikahannya atau gimana? Jessica juga nanti ikut jawab ya. Kalau aku salah satu WO atau wedding planner tetap harus salah satu dari Indonesia karena mereka yang lebih mengerti tata caranya orang Indo gimana sih gitu. Tinggal pilih salah satu aja. Tapi kalau misalnya kayak dekor yang ada transportasi cost segala itu mending dari sana aja untuk menghemat. Kalau buat aku sih. Oke. Kalau kamu ada perbedaan, Nadia? Kalau aku mungkin yang aku puas banget aku bawa dari sini tuh salah satu adalah videographer dan fotografer gitu. Karena kan kalau di luar negeri tuh videographer, fotografer mereka tuh perhitungan banget sama jam. 8 jam mau acaranya udah selesai atau belum, they gonna leave you for sure gitu loh. Dan aku tuh bersyukur banget aku bawa tim dari sini yang it makes you more relaxed. Walaupun aku juga orangnya menurut mereka terlalu santai. Jadi tapi tetap aja enak aja lagi kayak di make upin ketawa pakai bahasa yang sama. Terus nggak ngerasa ada orang stranger di ruangan lagi mau ganti baju mau difoto juga kayak siapa gitu. Jadi buat aku happy. Jadi dari awal sampai akhir aku pakai tim yang sama. Jadi udah kenal lah gitu bercandaannya semuanya. Apalagi 4 hari ya. Apalagi 4 hari ya, nggak apa-apa sekalian jalan-jalan juga kan fotografer sama videografernya. Nah, kalau Jessica sendiri nih gimana? Kan kalau aku saran yang paling tepat sebenarnya. Nah sama sih Nat, sebenarnya fotografer, videografer, makeup artist itu tuh penting banget. Soalnya kan kamu kayak build chemistry sendiri gitu kalau misalnya kamu bawa dari Indo. Kalau wedding planner sih memang harus butuh dari Indo sih, karena kan kamu mengerti, bisa bantuin kamu dari awal. Kira-kira venue-nya mesti di mana, cateringnya di mana, dekornya siapa. Itu emang kalau misalnya lebih pengen itu lebih enak kalau dari Indo. Kalau WO sebenarnya plus minus, bisa kamu bawa dari Indonesia juga atau memang yang sudah fasih di sana, sudah tahu tempatnya, sudah kenal semua vendor-vendor di sana juga. Jadi itu tergantung balik lagi ke kalian. Tapi yang biasanya orang-orang Indo suka bawa dari Indo itu makeup artist, udah pasti for sure karena harus mereka cocok udah ya, kenal. soalnya tadi karena dia betul, fotografer, videografer karena tahu juga nih tata cara kita tuh sebenarnya sukanya apa aja, perintilan-perintilan yang harus difoto, di video tuh apa gitu sih. Oke, jadi mungkin 50-50 kali ya, 50%. Iya, 50-50 sih mostly. Yang penting-penting itu kayak harus dari Indonesia ya. Betul. Oke, baiklah. Nah, untuk kamu nih brides to be yang mungkin mimpi gitu ya, pengen melaksanakan destination wedding tapi takut nggak bisa nyiapin sendirian, langsung aja nih sewa aja layanan wedding planner dan juga wedding organizer dari Jessica ya. Boleh. Iya, boleh ya. Hilda by Bride Story. Iya dong, yang udah berpengalaman dalam mewujudkan destination wedding yang nggak akan terlupakan buat kamu. Dan jangan khawatir juga soal budgetnya sendiri, karena di Bride Story Deals kamu itu bisa menemukan berbagai paket venue di luar kota seperti Bali dan juga di Jogja yang tentunya ini bakalan menguntungkan untuk para calon pengantin. Kamu juga bisa lihat-lihat nih dan langsung beli dealsnya di bridestory.com/store. Oke deh kalau gitu, terima kasih ngobrol-ngobrol hari ini ya. Ada Nadia, ada Tisha, ada Jessica juga. Dan jangan lupa untuk kamu langsung dengerin terus, stay tune terus di podcast kita. Jangan lupa juga tonton dan denger podcast berikutnya di IGTV juga ada ya, di @thebridestory atau di Spotify Bride Story Unfiltered the podcast. Saya Cia Wardana pamit undur diri. Bye bye.